Selamat siang, sore menjelang malam. Udah siang apa udah sore nih, nggak tahu nih. Jadi akhirnya setelah sekian lama vakum, CCHRS sekarang kita bikin podcast lagi. Kita sekarang kedatangan tamu terhormat Mas Hartoyo yang sudah ada bersama kita, dan kita juga ada host baru. Silakan host baru memperkenalkan diri. Halo, saya Del Pedro, mahasiswa S2 Ilpol UPN. Lagi coba membajak podcastnya CCHRS. Iya, dengan bintang tamu kita yang baru. Baru pertama kali lagi nih berarti ya, Mbak ya? Iya, setelah sekian lama vakum, berapa bulan ya? Saya juga sampai lupa kan. Oke, hari ini kita sengaja nih ngundang Mas Hartoyo ke sini karena kita dengar ada kabar baik ya Mas, katanya ya. Baik. Kita mau dengar juga dari Mas Hartoyo, gimana sih Mas kabar baik? Apa sih Mas? Ya, baik dong diceritain ke kita Mas, silakan Mas Hartoyo. Iya. Terima kasih, aku senang sekali saya sih terhormat ya bisa ngobrol dengan teman-teman di kampus FISIP ini berkaitan dengan isu-isu politik ya. Jadi kabar baiknya sebenarnya, nama saya Hartoyo, biasa dipanggil Mas Toyo. Saya itu sedang membantu mendampingin lah ya teman-teman transgender atau biasa yang disebut ada transpuan atau orang menyebutnya waria gitu ya masyarakat. Itu untuk akses Adminduk, jadi KTP, KK ya, dan selanjutnya jaminan sosial gitu. Awalnya sih sebenarnya sederhana banget, kawan-kawan transgender nggak punya KTP gitu. Nah mungkin nanti orang pada bilang, lah apa sih susahnya ngurus KTP gitu. Nah tapi buat teman-teman transgender waria itu sulit karena mereka secara sosial politik gitu ya terbuang gitu. Jadi kayak keluar dari rumah, nggak terhubung sama keluarga. Jadi kalau kita ngurus KTP itu selalu kan diminta dokumen keluarga kan, misalnya kakaknya orang tua, akte lahir, ijazah gitu. Nah, dokumen-dokumen itu nggak dimilikin oleh teman-teman transgender yang mereka pengamen ya hidup di jalan gitu ya, pergi dari daerah ke kota gitu. Nah, karena alasan dokumen itu jadinya mereka nggak terdata sebagai warga negara. Itu puluhan tahun mereka kebayang ya, jadi umur 50 tahun itu nggak punya KTP, nggak bisa bayangin gitu. Jadi mereka juga nggak bisa akses apapun dong Mas? Ya betul, kayak bagus nggak Mbak punya Lia. hak politik buat Ya, gitu. bagus pertanyaannya Mbak Lia. Jadi nggak kebayang ya, jadi dampaknya apa coba? Umur 50, 40 tuh nggak punya apa-apa dokumen ya, jadinya stateless ya. Sebenarnya kalau secara hukum, secara politik itu stateless, jadi nggak berwarga negara. Ya dampaknya apa? Ya dia nggak bisa akses apa-apa. Tapi ironisnya, kalau ditanya, jadi kayak ikut pemilu. Nah, kalau pemilu itu kenapa dia bisa gitu? Oh, bisa. Nah, jadi kalau pemilu itu ada partai, caleg gitu atau partai politik itu nggak tahu caranya gimana supaya dia akhirnya bisa nyoblos gitu. Tapi setelah nyoblos, ya sudah. Lupa lagi gitu. Lupa, KTP-nya nggak diurus gitu. Jadi nggak tahu aku caranya bagaimana. Jadi kalau orang sering nanya itu, berarti nggak bisa dapat pemilu kok. Apalagi orang-orang ahli politik ya, selalu ngomongnya, berarti nggak bisa ikut pemilu dong Mas gitu. Nah, kalau pemilu kenapa jadinya mereka bisa ya? Iya, pertanyaan yang itu aneh ya. menunjukkan sistem pemilu kita memang bermasalah juga ya. Jadi hal pemilu ke data, soal kesehatan, Iya, ke data ya. kayak nggak tahu apakah pakai memo atau kayak apa, aku nggak ngerti gitu. Oh, oke. Nah, Mas, terus kalau kayak akses BPJS, kayak tadi jaminan sosial yang lainnya, segala macam itu juga enggak bisa Ya, mereka? karena dia nggak Nggak punya bisa. KTP kan semua basisnya NIK ya sekarang, apalagi sekarang sejak 10 tahun yang lalu lah toh itu digitalisasi ya, jadi orang nggak bisa punya KTP 2 gitu kan. Ya, karena semua bantuan sosial, BPJS perlindungan sosial itu semua basisnya NIK. Basisnya NIK ya akhirnya mereka nggak punya apa-apa. Jadi niatnya saya waktu itu cuman bagaimana dia terdata sebagai warga negara. Ini saya benar-benar nggak ngerti sebenarnya soal jaminan sosial, nggak ngerti soal sistem bansos. Setelah saya masuk di situ, oh my god, ternyata semuanya basisnya NIK, dan ini ternyata membuka kayak pintu Pandora gitu loh. Kayak baru saya nyadar juga ya, gila ya KTP itu memang benar-benar pintu masuk Paling dasar seseorang, banget paling ya. dasar dia diakui sebagai warga.
dan dia bisa menuntut gitu ya. Dan itu akhirnya kita masuk itu mencoba BPJS Kesehatan yang PBI yang gratis karena mereka miskin ya, yang gratis diuruskan. Memang ada mekanisme, ada proses-proses yang rumit, tapi minimal syaratnya udah dia penuhin, punya NIK ya kan. Nah, kalau DKI itu kalau DKI apalagi ya hanya butuhnya KTP sama KK. Pasti dia lolos. Iya, Pak, saya senang banget ya DKI itu waria-waria yang itu semua setelah punya KTP semua kami daftarkan BPJS Kesehatan dan dapat yang gratis itu. Dan ternyata itu bahagia banget dan ternyata itu ya memang ini kayak membuka tabir. Problemnya ternyata itu problem wajah orang miskin. Oh, nggak punya dokumen. Iya, jadi mau dia kebetulan yang saya bantu waria, tapi kalau gelandangan itu loh, yang orang tinggal di kolong jembatan, yang kadang tukang gerobak yang bawa anaknya pindah sana pindah sini gitu, itu kemungkinan besar dia nggak punya dokumen juga, dan kalaupun dokumen punya dokumen lama atau dokumen kampung. Dan saya jamin yang di DKI ya, misalnya kita ngomong DKI atau di kota-kota besar, itu nyaris kelompok-kelompok miskin seperti itu dia tidak punya perlindungan sosial. Kenapa saya cukup yakin dengan itu? Ini saya tantang deh pemerintah ini, karena biasanya BPJS Kesehatan yang gratis itu dia selalu daftarnya berbasis domisili, NIK domisili. Jadi dia kalau ber-KTP DKI ya cuman bisa daftar di DKI, wilayah DKI. Kalau misalnya dia KTP-nya kampung, misalnya Banyumas, dia nggak bisa daftar di sini. Nah, ini dan kalaupun dia punya BPJS dari Banyuwangi sana misalnya, dia hanya bisa dipakai 3 kali di sini. Setelah itu dia nggak bisa lagi dipakai. Jadi sebenarnya orang-orang miskin yang di kota besar yang sebenarnya mau mengadu nasib, mau cari uang itu, dia punya problem jaminan sosial itu. Selain KTP ya. Cuman kan pertanyaan saya nggak mungkin bantuin mereka semua karena ini memang PR-nya. Sebenarnya bukan tugas-tugas saya ya, karena saya bukan pemerintah. Ini PR. Tapi ini membuat saya menjadi tahu problem sosial, persoalan adminduk ya buat orang-orang yang saya menyebutnya sebagai miskin ekstrim. Miskin, jadi kalau ada orang miskin terus ada krisis yang sedang jadi miskin, kalau ini miskin ekstrim, nggak krisis, nggak apa, udah miskin banget. Yang pendapatannya sehari cuma 10.000, 20.000 gitu. Nah, Mas, berarti kan kalau misalnya KTP ini kan persoalan yang paling mendasar nih, yang dialami oleh kebanyakan orang, ya kan, salah satu tadi kelompok miskin. Nah, kemudian apa yang mungkin menambah faktor dalam tanda kutip penderitaan buat orang atau buat kelompok transpuan, transgender? Jadi kan dia udah secara kelompok dia yang dikesampingkan, begitu kan, kelompok minoritas ditambah dia nggak punya KTP. Nah itu. Jadi salah satu yang sebenarnya benar bagus ya pertanyaannya itu karena kami berangkat dari pengalaman ya. Jadi kayak gini misalnya, waria, itu waria ya. Contohnya ini waria aja, dan saya yakin terjadi pada orang miskin lainnya. Misalnya dia nggak punya KTP, tiba-tiba dia sakit, bawa ke rumah sakit. Rumah sakit kan administrasi dong, gitu kan, misalnya punya BPJS apa enggak? Nggak punya. Ya kalau nggak punya, bayar atau pilihannya duitnya di mana? Terus ya pilihannya pakai surat miskin ke dinas sosial. Terus dinas sosial tanya lagi, KTP-nya mana? Gitu. Jadi itu contohnya. Jadi kalaupun itu kita harus berjuang dan orang sudah terkelapar sakit. Mau nggak mau kita saweran kan, istilahnya kumpulin uang. Ngumpulin uang berapa sih kalau orang last minute harus ngumpulin uang? Paling banyak itu 5 juta, itu udah mewah banget. Kawannya juga orang miskin, pengamen juga, ngasih paling 10.000, 5.000. Itu contohnya. Yang kedua misalnya kalau dia meninggal. Dia meninggal, jenazah, walaupun meninggal kan harus keluar uang juga ya, beli kafan, beli ini. Nah, nguburinnya ya kan harus ritualnya. Oke, kalau nggak ada diuruskan ke dinas sosial. Ngurus ke dinas sosial itu kan nggak cukup 1 jam 1 menit gitu loh. Tapi dia butuh 1 harian, ini jenazah gitu ya. Jadi kalau lama-lama nanti dia makin bau apa gitu ya. Jadi kita benar-benar itu kayak kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu. Jadi benar-benar harus nyari duit dari situ. Terus mereka ini harus cari cara. Dan kalau meninggal dilaporkan ke dinas sosial, ini juga menurut saya agak sedih ya kita sebagai bangsa. Jadi dinas sosial itu mau bantu kalau dia statusnya dalam tanda kutip sebenarnya stateless, orang yang tak beridentitas.
Jadi dia dikuburkan tanpa identitas. Itu baru bisa diurusin oleh dinas sosial. Pakai dana negara gitu ya. Iya. Kayak dalam tanda kutip gelandangan. Jadi memang di dananya dinas sosial itu yang bisa dimakamkan pakai dana dinas sosial. Ini pengalaman saya nggak tahu kenyataan anggarannya bagaimana. Itu pengalamannya adalah orang gelandangan yang statusnya nggak jelas. Jadi kayak orang misalnya dibunuh di mana gitu, terus nggak ada yang mengakui keluarganya. Itu baru bisa pakai dinas sosial tanpa nama. Jadi teman-teman dimakamkan tanpa identitas. Nah, kalau sepengalaman Mas Toyo, pernah ada teman-teman transpuan yang akhirnya harus terpaksa dimakamkan tanpa identitas? Banyak. Justru karena itulah kita melakukan advokasi ini. Nah, awalnya sih KTP ya. Nah, KTP ini kayak mana? Terus KTP kan nggak menjawab soal itu juga. Punya KTP pun, kalau misalnya punya KTP minta ke dinas sosial, nggak bisa. Dia kalau malah jadi masalahnya gini, kalau punya KTP, kalau mau dimakamkan sama dinas sosial nggak bisa karena dia punya KTP. Dia harus identitasnya harus dihilangkan. Ya dinas sosial baik sih, ya udah nggak usah ditulis namanya. Tapi di plang meninggalnya itu nggak boleh. Kan kita sedih ya. Sementara dia punya nama, punya identitas gitu. Jadi nisannya nggak boleh bernama. Iya, nggak boleh bernama. Dan tempatnya harus tempat khusus yang punya dinas sosial. Kalau teman-teman lihat di DKI, di beberapa kota itu ada semua. Kayaknya semua kabupaten punya kayak gitu-gitu. Terutama di daerah-daerah kota ya. Nah, akhirnya saya bersyukur juga, ini jadi saya promosi juga, bukan cuma BPJS Kesehatan. Ada ternyata pemerintah melalui Undang-Undang Jaminan Sosial, ada nama produknya BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja itu dengan membayar 16.800 per bulan, setiap orang, setiap warga itu terlindungin untuk kecelakaan kerja sama kematian. Kalau dia meninggal, ahli warisnya dapat 42 juta. Kalau nggak ada ahli waris, nggak ada keluarga kandungnya gitu, ada saudaranya, dia dapat biaya pemakaman 10 juta. Dari situlah kami urus sekarang. Tapi iurannya dari mana? Bukan dari pemerintah. Iurannya individu. Iya, jadi mereka sharing gitu ya, berapa bisa sanggupnya, terus kita nyariin duit juga donasi dari publik. Jadi kita kelola. Dan itu sebenarnya bisa diadopsi untuk orang miskin lainnya. Tapi kan saya nggak punya energi dan bukan tugas saya yang ngurusin sampai gelandangan harus punya BPJS Tenaga Kerja gitu. Nah, Mas, saya jadi penasaran nih, kalau misalnya nggak punya identitas gitu, terus tiba-tiba kejaring sama Satpol PP, itu gimana nasibnya? Nah itu, ini juga menurutku saya sedih ya, maksudnya dinas sosial mestinya bisa juga berkoordinasi dengan Dukcapil. Jadi gini, kalau ditangkap nggak punya KTP gitu ya, itu harus ada penjamin gitu ya, misalnya LSM-nya. Nanti biasanya itu LSM akan dipanggil. Jadi kalau dia waria, siapa ini LSM waria gitu, dipanggil, itu penjamin. Dan maaf, sering sekali terjadi praktek bayar membayar gitu, pungli, personal ya, maksudnya bayar membayar. Nah, kalau nggak ada itu, sebenarnya menurut saya, ini saya yakin sekali, harusnya tugasnya dinas sosial saat dia menangkap orang, merazia orang nggak punya identitas, yang harus dia lakukan adalah menghubungi Dukcapil. Itu yang harus dia lakukan. Tapi sepertinya dinas sosial, saya nggak tahu apakah benar dilakukan, tapi prakteknya kawan-kawan selama ini nggak pernah saat dirazia jadi punya KTP gitu, maksudnya kan harusnya gitu ya, karena dia dirazia jadi punya KTP selama ini. Gitu ya logikanya gitu. Itu menunjukkan bahwa Satpol PP atau pihak yang menjaring itu tidak berkoordinasi dengan Dukcapil gitu loh. Itu yang mungkin karena nambah kerjaan gitu kali ya. Dan nggak ada upaya perbaikan dong kalau gitu ya, orang cuma ditangkapin doang, nggak bisa. I see, benar. Dan jadi mudah-mudahan dengan podcast ini bisa didengar gitu ya sama dinas sosial. Padahal saya udah bilang sama Dukcapil, kata Dukcapil, kalau dia nomaden pindah-pindah itu yang penting ada penjamin. Ada lembaga yang menjamin, kayak Mas Toyo ini misalnya LSM-nya gitu. Kalau ditangkap sama Satpol PP ya dinas sosial gitu. Dinas sosial penjamin, koordinasi sama Dukcapil. Nanti dicek gitu ya, pokoknya intinya bagaimana dia punya KTP gitu kan. Nah, setelah dia punya KTP kan mestinya dinas sosial juga, apalagi kalau BPJS Kesehatan itu wewenangnya salah satunya dinas sosial. Kan sebenarnya kayak gitu rentetannya ya, setelah dia punya KTP diurus dong BPJS Kesehatannya.
Nah, kalau BPJS Tenaga Kerja memang belum ada anggaran negara. Memang ini harusnya presiden yang lihat ini, pemerintah ini benar-benar deh, jutaan rakyat miskin harus dibayarin BPJS Tenaga Kerjanya. Biar kalau meninggal, berdosa kita, orang meninggal, orang miskin sampai mau nguburin aja Kesusahan. iya, dan itu wajar orang miskin ya. Coba cek tetangga kita yang miskin, udah meninggal gitu, dia harus utang sana, utang Hidup sini. susah, meninggal pun susah ya, Di Bang. DKI itu, kalau mbak orang miskin itu meninggal tuh mbak, maaf ya mbak, minimal itu harus punya uang 7 juta. Iya, Itu. buat apa? Dapat makam aja Iya. gitu ya, Mas ya. Iya, proses 7 juta itu tuh 7 juta itu last minute hari itu. Gimana coba? Dan praktek ngambil dari Tengkul, apa itu namanya, para pinjol gitu-gitu loh. Praktek atau minjem sama orang, karena dia nggak ada pilihan kan. Atau kalau Dan itu tetangganya baik, darurat, ya. iya itu darurat. Kalau tetangganya baik, dipinjamkan lah gitu. Gitu, jadi apa ya, aku kayak, itu saya berterima kasih sekali ya, saya bisa ngurusin teman-teman waria itu, jadinya saya ngerti Iya. problem persoalan. Ini ternyata bukan persoalan waria aja gitu. Iya. Ini persoalan Waktu itu bangsa. prosesnya gimana tuh, Mas? Mas Toyo bisa tiba-tiba awalnya bisa tiba-tiba ide. Ya awalnya kayak tadi dia bilang ada kasus-kasus sakit, kasus meninggal, jadi berangkat dari pengalaman itu. Puluhan tahun itu selalu diomongkan di dalam pertemuan ke pertemuan. Saya agak pusing gitu ya. Kenapa sih kok ngomongin ini terus lah? Kok masalahnya nggak selesai-selesai? Aduh gimana sih gitu kan? Tiba-tiba saya nulis status, sebenarnya sederhana banget nulis status media sosial. Gimana sih caranya bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan Dirjen gitu. Tiba-tiba ada wartawan hubungin saya. Saya hubungkan ke Dirjen Dukcapil. Saya itu waktu itu Profesor Zudan. Bapak itu progresif banget. Sekarang dia jadi gubernur PJ di Sulawesi Barat. Nah, saya dikasih nomor WhatsApp, saya hubungin aja WhatsApp ke dia, saya ceritain kondisinya. Sebenarnya ini simbiosis mutualisme kan. Dukcapil itu kan butuh data warga negara kan, pendataan dia butuh kan itu target ya. Saya direspon sama dia langsung cepat. Ya udah kayak gini, pokoknya kita buat Zoom gitu. Jadi cepat sekali Bapak itu ngeresponnya. Terus ya udah, saya akan perintahkan seluruh Dukcapil kabupaten seluruh Indonesia untuk membantu proses pembuatan adminduk untuk teman-teman transgender. Dia buat itu surat edaran. Secepat itu Bapak itu. Dan saya diminta untuk selalu koordinasi. Jadi saya bersama komunitas transgender buat Focal Point, kita koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, mereka buat surat disebar ke seluruh Dukcapil seluruh Indonesia kabupaten kota. Karena pembuatan KTP itu hanya bisa dilakukan di kabupaten kota, otonomi daerah kan. Yaudah, jadi sekarang saya bisa mengakses seluruh Dukcapil di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya ada mbak-mbak, misalnya anaknya nggak punya akte kelahiran, akhirnya saya juga bantuin orang-orang yang nggak bisa, walaupun fokus saya kan di transgender, tapi akhirnya ya saya bisa bantuin orang-orang lain gitu. Cuman waktu saya nggak punya banyak gitulah ya intinya. Itu sih sebenarnya, dan problemnya itu di Dukcapil pun, ini klise ya, petugas Dukcapil itu nggak banyak yang cukup familiar dengan prosedur yang ada gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, ini syaratnya harus pakai surat ini, syarat prosedurnya. Kalau nggak ada ini harus pakai ini. Dia nggak paham gitu loh. Kalau nggak ada ini Bisa diganti. ya gitu. Atau sebenarnya nggak perlu ini, Bisa, Pak. ditambahin lagi harus pakai ini. Apaan sih gitu? Jadi syaratnya beda-beda dong. Jadi saya harus sampai detik ini saya harus menghadapi case-case kayak gitu. Iya. Mas Toyo disuruh ngasih buku nikah ibu saya katanya. Kan dia mau buat akte kelahiran. Kan kamu udah bilang kamu nggak punya orang tua udah meninggal dan kamu diusir sama keluargamu, nggak terhubung lagi. Ya tapi disuruh buka buku nikah, mereka nggak percaya. Oh my god. Padahal ada form khusus yang bisa membuat pernyataan tentang itu. Ya nggak harus. Jadi petugasnya wajib harus pakai buku nikah, please dah. Jadi kita yang harus telepon kepala dinasnya, Pak gini Pak. Jadi mereka terlalu saklek gitu ya, Mas ya. Iya, padahal sih aturannya nggak begitu juga gitu. Mungkin itu untuk case tertentu boleh gitu, tapi kalau untuk case ini dia bisa ada alternatif lain. Tapi itu wajah aparat di pemerintah Indonesia dia kayak gitu. Semuanya bukan cuma Dukcapil ya. Apalagi kalau tingkat desa gitu ya, Mas. Dia kan pasti akan
Kan maksudnya dia dari yang dasar aja KTP udah nggak punya, ini malah dimintain dokumen Iya, lain itu kan, makanya. kan nggak masuk akal. Jadi kayak misalnya contohnya gini, kan sekarang pakai sistem biometrik ya, dicek biometrik. Terus orang datang untuk ngurusnya, harus ada dokumen ini itu. Dia bilang nggak punya dokumen. Terus dia pulang kan. Kalau aku sampai kesel gitu ya, mestinya nggak gitu. Kamu pakai biometrik dicek, pakai biometrik kayak Mbak nggak bisa nunjukin apa-apa, pakai biometrik ketahuan nih Mbak apa. Mbak tinggal di mana bisa ketahuan gitu tanpa Mbak harus ngasih dokumen apapun gitu. Itu bisa metodenya. Ada. Kan database-nya se-Indonesia. Iya, itu maksudku yang kayak gitu-gitu aja. Oh nggak bisa. Harus ada surat ini, surat itu gitu. Sementara surat itu nggak bisa dilengkapin gitu. Kalau kita biasa ini kan bisa ngelengkapin ya. Kayak gitu-gitu loh Mbak. Jadi kayak oh my god. Jadi kita setiap saat harus menghadapin kadang-kadang petugas begitu. Harus telepon kepala dinasnya dulu. Lalu kepala dinasnya, ya udah nanti saya suruh pegawai yang lain gitu. Jadi kembali ke pertanyaan itu, jadi berangkat dari persoalan yang kami alamin sebelumnya. Nah, aku ada satu pertanyaan lagi Mas, yang mungkin teman-teman penonton juga belum tahu gitu. Kan akhirnya teman-teman kelompok minoritas gender dan seksual ini akhirnya punya legalitas gitu, misalnya bentuk KTP. Nah, kemudian di KTP ini apakah dia mengakomodir juga transgendernya gitu. teman-teman, misalnya dia sekarang dulunya perempuan, ya sekarang laki-laki, di foto KTP-nya udah boleh pakai foto laki-laki gitu. Kalau prosedur hukum ngikutin prosedur aturan undang-undang Apinduk ya. Jadi kayak jenis kelamin kan hanya dua, laki-laki sama perempuan. Jadi kalau dia lahir sebagai biologis sebagai laki-laki maka ditulis laki-laki. Kecuali dia ngajukan gugatan ke pengadilan ya. Kalau dia ganti kelamin misalnya. Atau ganti nama gitu. Jadi kan nama tetap mengacu pada nama yang ada dokumen pendukungnya. Atau kalau nggak ada dokumen ya pengakuannya dia gitu ya, pengakuannya itu. Kalau ekspresi itu bolehkan kan, maksudnya dia berdandan rambutnya panjang, pakai lipstik itu boleh karena itu nggak ada larangan di dalam hukum Indonesia gitu. Jadi pintu masuknya itu yang saya apresiasi itu dia boleh berekspresi gitu. Ya itu ada kasus juga kadang-kadang kepala dinasnya atau bukan beberapa, nggak banyak sih, ada dukcapil pegawainya bilang, Mas jangan pakai lipstick terlalu menor dong gitu. Terus saya bilang, lipstick menor itu yang kayak mana sih? Jadi kita ganggu-gangguin, tapi itu boleh. Tapi kalau nama boleh juga, tapi asal ngikutin sesuai prosedur hukum kan. Dia ngajukan permohonan perubahan nama itu boleh. Jadi kalau jenis kelaminnya, kan orang tanya, berarti tulis transgender? Enggak, ditulisnya laki, jenis kelamin laki dan perempuan. Tapi apakah dia laki-laki dan perempuan itu berdasarkan hukum formalnya gitu. Itu sih. Jadi nggak ada yang dilanggar dalam konteks hukum. Tapi nggak disuruh kayak dandan laki-laki nggak boleh berlipstik, nggak boleh berbedak gitu. Yang nggak boleh pakai kontak lens. Tapi itu kan semua orang nggak boleh. Nah, itu sih. Nah, sejauh ini nih udah berapa banyak kira-kira Mas yang angka yang, tapi itu karena kan kita pakai focal point di beberapa wilayah-wilayah itu dan nggak semuanya melaporkan. Tapi yang kita kumpulin itu 800-an gitulah, 800 teman. Tapi itu kan ongoing terus ya, maksudnya hanya di Jakarta itu Mas. Seluruh Indonesia. Tapi memang problem ini menjadi menarik diteliti sebenarnya. Problem Adminduk atau jaminan sosial itu terjadi memang di kota-kota besar. Terutama jadi Jawa gitu ya, atau kota besar misalnya kayak Medan, Surabaya gitu, Jogja, Bandung, Jakarta, Jabodetabek, Bekasi gitu ya, Bali, ya gitu. Itu problemnya hampir sama. Tapi kalau dia transgender di daerah kabupaten, di kecamatan atau di desa Kalimantan itu nggak ngalamin itu. Karena mereka cenderung tinggal sama keluarga gitu ya, diterima sama keluarga gitu. Lagi-lagi memang problem diterima secara sosial itu mempengaruhi. Nah kalau yang di kota-kota besar ini kan mereka umumnya pendatang yang bisa terbuang secara sistematis gitu ya, karena dia pergi gitu, akhirnya nggak terhubung sama keluarga gitu. Nah Mas, prosesnya itu sendiri, jadi kalau misalnya seseorang gitu, entah dia transgender atau orang yang nggak punya identitas itu, dia mau membuat identitas itu berarti
dengan tanpa dokumen itu dia bisa. Bisa. Jadi kalau nggak ada dokumen itu sebenarnya nggak ada dokumen apapun gitu, yang harus dia lakukan itu biometrik ya. Dicek matanya itu cuma memastikan apakah dia punya nik atau tidak, gitu poinnya kan. Kalau dia belum pernah di biometrik, artinya datanya nggak ada gitu. Terus baru ditanya, kamu pernah punya kakak atau namamu pernah masukkan kakak di kampung atau di mana gitu kan. Jangan gitu. Kalau misalnya orang miskin biasa kan masih terhubung ya sama keluarga ya. Kalau warga itu memang nggak mau. Nah, kemungkinan ada misalnya, oke, kalau ada coba difotoin nama kamu yang ada di dalam kakak keluargamu. Nah, kenapa itu perlu tahapan keduanya itu? Tahapan keduanya dicek, oh dia ada nicknya. Jadi udah tahu nicknya, namanya sesuai. Nah, berarti kamu belum biometrik, tinggal di biometrik. Kalau itu juga nggak ada formnya sendiri, namanya F101. Sampai hafal saya. Saking tiap hari. F101 itu bisa di-download, terus diisi, dia harus ada penjamin gitu ya, misalnya itu yang aku bilang dinas, kalau kayak gelandangan itu dinas sosial atau LSM atau tetangga atau siapa yang menjamin dia ber-KTP situ gitu. Jadi bisa jadi nggak ada alasan ada warga negara yang nggak bisa diurus KTP gitu. Itu sama kalau pertanyaan waktu itu pegawai Dukcapil di Kota Tangerang, masa nggak punya ijazah, masa nggak punya kakak, masa nggak terhubung sama keluarga gitu, dia nggak percaya dia. Terus aku bilang, hidup ibu sih normatif, aku bilang kayak gitu. Ibu hidup dari anak orang kaya, disekolahkan, aku bilang kayak gitu. Yang bagusnya aja. Iya, yang bagus aja. Terus kan, saya nggak bisa pikir loh mas, masa itu orang nggak bisa terhubung sama keluarganya, nggak punya kakak, terus nggak punya ijazah, nggak punya akte lahir gitu, dia nggak ini. Terus aku saking lucunya buat gini sama ibu itu, kalau gitu ibu jadi waria dulu deh, biar ibu tahu, bagaimana jadi bunuh diri kelas dulu ya. Berarti mungkin selain emang udah ada regulasinya, udah ada surat edaran tadi, juga emang peningkatan kapasitas dari penegak atau aparat-aparatnya ini juga harus ditingkatkan ya, supaya hal-hal kayak gitu bisa ditangani di ini. Dan problemnya itu diakui juga sama pejabat-pejabat di Dirjen itu, karena Dirjen Pusat ya. Kalau di kabupaten kota itu sering, kalau di garda depannya yang di pelayanan itu anak-anak magang. Oh iya. Anak SMK gitu magang tuh dia. Jadi dia mungkin belum punya pengetahuan terlalu ini, dan dia kaku gitu ya, nggak bisa, nggak mungkin kalau di pemerintahan kan kalau terlalu kreatif nanti kena marah gitu kan, udah ikutin aja gitu mungkin. Jadi sering situasinya begitu, karena orang di Copilnya bilang udah sering loh mas, udah sering di training misalnya ya, contoh kasus baru-baru ini. Contoh, saya konyol banget, saya bilang orang pegawai kelurahan yang bertanggung jawab ngurusin. Mbak, saya ketawa loh mbak, nanya. Jadi dia bilang gini, jadi ini ada orang pindah domisili ya, dari satu kota ke kota Jakarta. Data dokumen pindahnya udah ada, dia udah megang KTP-nya, nicknya udah ada dong, udah ada ini. Terus dia tanya ke saya lagi, karena lambat gitu ya, dia tanya lagi, mas, surat pindahnya kemana? Kan udah surat pindahnya ada di file kalian. Terus dia bilang, dia bilang minta surat pindah kak, mbak. Terus aku bilang gini, mbak, dia udah buat permohonan, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, ya tapi surat permohonannya udah dikasih ke kalian. Terus aku bilang, mbak, aku ketawa loh dengan mbak ini. Padahal mbak tinggal ngetik aja nicknya dia, historisnya keluar. Ngapain mbak tanya ke saya tinggal, padahal KTP-nya udah saya kasih, aku bilang. Please deh mbak, gitu. Sama kayak IKTP masih harus fotokopi. Ya itu. Itu kan padahal udah ada IKTP, udah ini, terus fotokopi gitu. Itu terus kayak misalnya kayak mbak, saya pegawai ini, KTP mana misalnya, atau mbak sebutin nicknya gitu, nggak usah tunjukin KTP nick berapa, udah ketik, aku udah bisa tahu dong alamat mbak di mana, semua ada. Ngapain ditanya lagi alamat mbak di mana? Atau kalau pun nanya, sekarang masih sesuai apa nggak domisili tinggal di sini, boleh nanyanya. Tapi kalau alamatnya masih sesuai dengan yang ini mbak, masih, ya udah. Nah ini kan mas, ini kan kayak gitu loh mbak, jadi konyol-konyol itu cuma ketawa-ketawain saya. Salah satu pekerjaan yang nggak mudah ya, berat gitu, apalagi dilakukan oleh seorang ataupun oleh kelompoknya gitu. Ini kan maksudnya harusnya tugasnya negara gitu, tugas tidak, apalagi cakupannya tadi besar 800 orang, terus kemudian seluruh Indonesia. Nah saya mau tahu, kayak mungkin teman-teman penonton juga mau tahu gimana cara kerjanya gitu, handle itu. Apakah masih ya dari berkabar WhatsApp aja ya,
Kan kalau- Sendirian kah atau banyak ada timnya Jadi kah? kalau kamu Gimana? pertanyaan itu gue jadi sedih mau nangis gue. kan kalau negara dia punya semua tuh, ada cabangnya di mana I see, ada. I see. Sampai desa bahkan. Iya, ini kan sendiri loh gitu. Jadi gini, teknisnya memang untuk awalnya kami membentuk Focal Point. Focal Point itu Oke. relawan yang di setiap kabupaten kota, gitu ya, teman-teman transgender untuk dia membantu. Padahal di satu kabupaten, kecamatan sana sini warianya nyebar kan. Ya itu ada Focal Point ini. Terus di Focal Point ini kita hubungkan dengan Dukcapil, dengan capil setempat gitu. Nah kita training si Focal Point ini. Oke. Training apa itu admindu, bagaimana prosedurnya kalau kasusnya kayak gini ngurusnya bagaimana, training offline maupun online, dan kita buat grup. Itu aku yang ngelola gitu ya. Kemudian mereka kan terhubung sama Dukcapil ini ya, Dukcapil di kabupaten kota. Kalau kasus-kasus yang saya ceritain tadi ngehe tadi itu, saya kalau bisa handle sendiri langsung saya telepon dinasnya gitu, dinas setempatnya. Kalau nggak bisa misalnya kayak agak rumit dan apa, saya akan ngomong ke pusat atau ke tingkat provinsi gitu. Ke pusat ini kasusnya kayak gini, kondisinya kayak gini, biasanya saya suka nulis, saya tulis itu udah, kalau udah saya nulis, udah saya sebar, pusing dia itu langsung. Jadi saya dalam tanda kutip saya backupnya gitu, backup untuk mereka. Gitulah, tapi untuk bisa mempertemukan si Dukcapil kabupaten kota dengan teman komunitas di sana, yang saya lakukan gini biasanya. Misalnya contohnya Sulawesi Barat gitu ya. Ada di Sulawesi Barat, ada di Kabupaten A gitu. Saya aja nama kabupatennya nggak pernah dengar gitu, kabupaten apa gitu. Di provinsi apa itu gitu, di provinsi ini gitu. Ya, ada kasus di sana, dan ada Focal Point. Yang saya lakukan adalah tanya sama Kementerian Dalam Negeri, saya butuh Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Barat. Ya, saya hubungi itu, perkenalkan, saya copy paste aja, perkenalkan nama saya ini gitu kan, pakai format langsung gitu kan. Saya butuh di kabupaten ini Dukcapilnya. Nah, nanti provinsi akan ngasih nomor kontaknya Dukcapil ini. Saya akan bilang, Pak, tolong sampaikan kalau saya nanti menghubungi. Udah, saya ulang lagi tuh, nanti di kabupaten itu saya ceritain lagi siapa saya, ada kasus ini, dan nanti akan Focal Point-nya akan bertemu dengan Bapak. Kayak gitu, dan itu semua saya lakukan kayak gitu. Tapi itu kenalannya cukup sekali aja kan, setelah itu mereka bisa kerja sama. Tapi ya, tapi kasus per kasusnya itu yang kayak kadang-kadang ngehe itu, jadi ya setiap hari itu selalu ada 2-3 gitu, kayak gitu-gitu lah. Jadi dan itu agak teknis sih, memang teknis banget. Kadang-kadang aku sampai mikir, oh my god, tapi kalau nggak digituin. Ini sejak kapan nih Mas? Juni 2021. Setelah COVID ya berarti ya? Cuman saya senengnya yaitu KTP itu benar-benar pintu masuk. Krusial, ya. Bener, Sekarang kan mau masuk komplek aja harus naruh KTP ya Mas. Oh iya benar. Emang paling benar-benar dasar itu KTP. Untung tadi nggak dimintain KTP depan. Tapi saya punya KTP. Jadi tapi senengnya saya bisa belajar sistem adminduk itu. Terus saya punya link. Saya bisa memperkuat teman-teman punya kesadaran. Bangga gitu loh bahwa gue adalah bagian dari warga gitu loh. Itu kan keren banget. Mas, saya nggak kebayang deh, Mas energinya dari mana bisa mengurus sebanyak itu. Kamu penanya yang ke1000 kali itu. Saya sendiri sebenarnya nggak logis gini ya. Ini sebenarnya teknis banget ya, kenapa saya jadi ngerjain ini gitu. Terus saya pikir gini, terus saya kalau nggak ngerjain ini gimana? Kalau misalnya, yang benar dong Dukcapil itu. Terus masalahnya warianya itu di ganggang sempit itu. Dia nggak berani kalau nggak diantar. Ini ibaratnya gini loh, layanan publik itu ada di sini. Si masyarakat marginal ini ada di sini. Ini ada birokrasi. Dia nggak sanggup untuk jalan gitu ke sana. Makanya terus harus ada kelompok yang datang nemenin, megangin gitu loh. Jembatanin gap itu, dan itu terjadi pada semua layanan publik. Bukan cuma untuk waria ya. Iya. Itu makanya saya senang sangat karena saya jadi reflektif gitu ya. Jadi saya sampai suka, saya kayaknya minat untuk isu-isu jaminan sosial ini kayak layanan publik. Karena realitasnya gini, dan kalau mau ngomong inklusi, SDGs Indonesia Emas 2045 gitu, lu harus bisa menjawab gap ini. Nggak semua warga negara itu kayak Mbak Lia gitu loh, punya intelektual, punya hidup dalam keluarga yang normatif gitu ya. Belum ada kondisi-kondisi lainnya itu. Iya, dan ada karena dia masyarakat adat, geografisnya jauh, dia disabilitas gitu-gitu loh. Itu banyak
aspek ya, dia gelandangan, dia nggak sekolah, nggak bisa Jadi baca harusnya gitu. yang pelayan publik ini justru mereka yang I merangkul see. ya. Dia harus Bukan buat kebijakan masyarakatnya. afirmatif yang bisa menjawab ini. Ya bolak-balik sih udah dibilang, cuman mereka bilang, aduh mas, dengan beragam masyarakat miskin yang kayak gitu, kita nggak punya sumber daya, pasti gitu dong. Harusnya bilang, lihat aja saya mas gitu. Saya aja bisa. Padahal kalau memang pemerintah fokusnya untuk mengurangi kemiskinan ya harusnya merangkul mereka kan. I see. Jadi kalau ngomongin SDGs, Indonesia Emas, untuk menghapuskan kesenjangan kemiskinan ini, lu harus punya kebijakan yang gapnya ini biar Gimana dia bisa dekat gitu. diakses memang benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Jadi kalau dia bisa buat kebijakan yang paling marginal bisa terakses, udah pasti orang kayak Mbak Lia atau kita-kita ini udah pasti mengakses. Ya, kan udah ada sistem online, ternyata online pun nggak bisa mereka Gimana akses. mereka aksesnya? Nggak punya HP atau butuh HP, nggak butuh baca gitu. pulsa. Daftar satu HP-nya supaya KTP mas. Iya, belum lagi Dari itu aja udah nggak bisa. dan belum tentu dia bisa baca gitu-gitu prosedur yang Belum kayak tentu gitu. punya alatnya. Iya. Jadi memang kadang-kadang kan mereka kan sedikit angkanya gitu-gitu juga, nggak ngeluarin sumber daya terlalu besar gitu-gitu. Kecuali untuk disabilitas itu ada kunjungan gitu-gitu loh. Tapi itu normatif juga, nggak cukup user friendly gitu loh. Tapi itu bukan cuma KTP loh, saya cuma bilang hampir semua layanan publik begitu. Nah itu mas, saya pernah baca juga tadi Mas Toyo singgung soal SDGs. Pernah baca tulisan Mas Toyo soal SDGs. Jadi ada salah tulisannya soal kalau Indonesia mau menuju emas, udah nggak boleh ada lagi tuh kebijakan diskriminatif. Iya. Salah satunya kesehatan dan pendidikan. Nanti kita udah bahas soal kesehatan. Nah kalau pendidikannya sendiri gimana mas? Ya kalau ya itu misalnya kayak misalnya mau ngomongin semua orang bisa sekolah bisa ini gitu ya. Misalnya orang saya konteksnya waria itu beda lah, tapi itu orang miskin lah yang butuh misalnya ya. Dia anak orang miskin, konflik keluarganya besar, KDRT gitu ya. Ada sih program KIP, tapi ternyata beasiswa dari itu nggak cukup karena dia bisa untuk transport nggak ada gitu, walaupun ada ini nggak cukup lah. Jadi harus ada, aku karena tinggal di daerah kumuh di Jakarta ya, dan saya tahu tiap hari kok konflik persoalan ini aja. Tadi saya baru saja di WhatsApp minta pinjam duit gitu untuk bayar anaknya sekolah. Jadi betapa rumitnya gitu ya, anak itu sekolah pulang dipukulin, dimarah-marah gitu. Jadi maksud saya kalau mau ngelahirin generasi yang baik itu anak-anak yang mengalami situasi yang rawan ini, dia harus kalaupun nggak ditarik itu pemerintah harus mikirin banget gitu loh. Ada persoalan domestiknya. Iya, dan itu nggak bisa diabaikan gitu loh. Kamu bayang, anak dapat beasiswa KIP ya, 1 bulan 300.000, sekolah nggak bayar gitu. Sekolah nggak bayar, memang sekolahnya di sekolah nggak bermutu. Terus sampai rumah dia dimarah-marah, disuruh jaga adiknya, disuruh ini gitu. Itu kan problem, dan dia akhirnya putus sekolah. Itu aku berani jamin ya sama pemerintah, kita kehilangan banyak sekali sih generasi-generasi seperti itu. Sedih banget gitu loh. Itu yang mau ngomongin Indonesia Emas, aduh nggak mungkin. Lagi-lagi itu ada gap itu loh. Mimpinya di sini, ini masyarakat ini dengan segala dinamikanya dia harus dijawab. Saya satu contohnya misalnya, jangan-jangan memang anak itu masih diasramakan, dikasih sekolah-sekolah yang bagus supaya dia nggak lagi dibebani suruh jaga adiknya lagi, suruh ini lagi, suruh jualan lagi, biar dia diasramain fokus gitu, supaya dia mutus rantai kemiskinan gitu loh. Kalau enggak neruskan, kalau saya di tempat saya tinggal itu, yang perempuan kayak nunggu gini ya, masuk dunia prostitusi, yang laki-laki nunggu masuk dunia narkoba. Sedih banget saya kayak, oh my god. Terus mereka nggak bisa masuk sekolah-sekolah negeri karena sejak kecil dididik yang nggak benar gitu loh. Tidurnya malam, nggak ada ruang ini, bapaknya berantem terus sama emaknya. Dan aksesnya juga mereka nggak bisa akses ke situ ya. Iya, jadi ini waria itu benar-benar membuka mata saya gitu loh tentang pembangunan yang inklusif itu. Beneran, itu please deh, para Bappenas, para perancang-perancang itu melihat orang yang paling marginal itu. Lihat, duduk, dengar. Bila perlu live in, hidup di daerah-daerah kumuh itu. Dapat dia beasiswa, tapi bagaimana setelah pulang sekolah, apa yang dialami anak-anak itu? Nggak mungkin lu bisa masuk ke kampus negeri ini. Coba mahasiswa yang masuk di UPN ini coba. Yakin aku nggak 10% yang hidup dalam kondisi yang mereka miskin itu, paling nggak sampai 10% yang bisa masuk di sini. Dan itu pun mungkin orang tuanya memang support banget.
Kalau yang sejak kecil KDRT ya lah, aku nggak yakin tuh dari 10.000 yang masuk 2 orang ada anak yang jarang sekali. Dia tuh kayak merangkak yang Padahal udah ada undang-undang KDRT juga kan, tapi memang implementasinya ternyata Iya. belum sampai Jadi ke bawah. problem di masyarakat itu rumit, terutama untuk warga miskin gitu, parentingnya kompleks lah gitu. Itu yang sebenarnya lagi-lagi perencanaan pembangunan itu benar-benar harus mendengar, melihat Apa yang dibutuhkan masyarakat? keberagaman masyarakat miskin yang marginal itu. Salah satunya waria. Tapi bukan cuma waria ya. Anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak yang dilahirkan dari perkawinan anak. Iya, ibunya aja masih anak ya Iya. Mas ya. Bayang coba lo, meneruskan ini. Anak yang dilahirkan dari trauma orang tuanya yang mengalami kekerasan. Apa-apa mukul, dia akan meneruskan itu pada anaknya. Yang rugi siapa? Kita sebagai bangsa. Kalau kita nggak peduli gitu. Ya kan kalau banyak orang miskin, kita juga rugi dong, pajaknya habis untuk itu kan. Populasi banyak juga, kalau populasi Nggak berbobot ya. seperti itu, yang ada juga jadi. Iya, itu yang saya terima kasih banget ya. Jadi kayak isu KTP dan jaminan sosial ini membukakan mata saya gitu tentang kemiskinan, bahwa ada problem kemiskinan yang ya waria punya problem sendiri gitu ya. Tapi yang miskin lain juga punya problem sendiri gitu. Makanya kalau sekarang saya yakin kalau di Jakarta ini kelompok marginal, salah satunya waria yang sekarang proteksinya lebih terjaga, KTP-nya semua ada, jaminan sosialnya gua bantuin urusin, BPJS tenaga kerjanya ada. Coba tebak gelandangan itu yang dibawa ini, KTP. Terus aku bilang Hartoyo lagi disuruh ngurusin itu gitu. Gue jadi gubernur aja kalau gitu. Boleh, ayo Mas. Depok mau pemilihan. Jawa Barat juga Mas mau pilkada di Batak. Dikerjain sama caleg-caleg tuh harusnya kayak gini-gini ya. Asik, Iya. partai politik harusnya politik. itu untuk merawat konstituen sebenarnya Iya. ya, kehadirannya dia benar itu harusnya. Aku tuh bolak-balik ngomong sama partai politik, kenapa sih kalian nggak punya relawan-relawan di beberapa lurah atau apa untuk ngurusin kayak Iya. gini? Mereka nggak perlu kampanye mahal-mahal kan kalau Iya. kayak gini, Dan ngurusin politik, itu tapi aja memang mereka. capek kerjanya, itu masalahnya. Partai politik nggak mau capek, maunya sebar duit aja. Yang gampang, yang praktis. Nah ini aku ada satu pertanyaan lagi Mas. Kan artinya tadi kita udah banyak nih, udah berbicara soal kebijakan yang inklusif. Nah sekarang saya mau masuk ke masyarakat yang inklusif gitu. Gimana ngebangun masyarakat yang inklusif? Karena kalau dari kerja-kerjanya Mas Toyo ini kan upaya ngebangun masyarakat inklusif gitu, Iya, iya. memperdayakan, ngasih pelatihan ke Iya. teman-teman transpuan di local point tadi gitu. Nah, gimana kita membuat masyarakat ini lebih inklusif lagi gitu? Kalau kebijakannya nggak inklusif, setidaknya bisa datang dari masyarakat. Ya, kalau saya berangkat dari pengalaman ini, bagus banget pertanyaan kamu. Jadi kayak teman-teman yang kami latih itu, akhirnya kan mereka ini ya, jadi ya karena mereka misalnya gini, warianya nggak banyak ya, yang diurus sudah misalnya kalau di satu kabupaten 50, udah selesai gitu ya. Terus ada tetangganya kan, kau bisa ngurus KTP rupanya ya gitu. Dan itu secara organik dia jadi suka relawan ya. jadi membantu. Jadi kayak secara kultural itu jadi inklusif karena dia tetangganya kan ada yang ibu ini misalnya lansia nggak punya BPJS kesehatan, KTP-nya nggak punya ya, udah kita urusin gitu. Jadi gerakan ini juga akhirnya kita dorong memang mereka mulai peduli pada kanan kirimu gitu, tetanggamu. Terutama kalau saya gitu, kalau saya udah saya lakuin ya, tapi kalau di Focal Point itu memang kita dorong, walaupun kita tetap mendorong mereka fokus kepada komunitasnya, tapi terbuka pada isu-isu lain. Jadi bukan ada transpuan aja udah mulai Iya, luas ya. bahkan kalau yang idealnya sebenarnya jadi gerakan movement gitu ya, Iya. tadi politik rakyat tadi itu ya, jadi kayak politik warga. Bagaimana kalau saya di kampung saya gini ya, itu kesel banget ya, BPJS di kampung saya ini contohnya BPJS kesehatan, ini problem di banyak kabupaten. Jatahnya orang miskin yang gratis itu nggak sepenuhnya bisa terpenuhin oleh anggaran APBD Pemda gitu. Terus masyarakat mau ngurus ya akhirnya oke kalau di kotaku, kota Binjai ya, Sumatera Utara, biarin aja wali kotanya dengerin. jadi misalnya gini, ini jatahnya misalnya ini ya, jatahnya 1.000 orang gitu ya. Tapi sebenarnya yang butuh itu 2.000. Dia nggak punya anggaran untuk bayarkan yang 2.000 ini, bahkan ada 1.000 yang belum kebayarkan. Jadi untuk bisa masuk yang ini nunggu yang di sini meninggal, Astagfirullah, iya. meninggal atau pindah.
Jadi nunggu antri, jadi meninggal 2 baru masuk Dua Dua. lagi bisa masuk. bukannya ditambah anggarannya gitu. Dan itu bisa kita buka gitu, dan teman-teman di transgender kita pelajarin gitu. Susah ya, yuk. Jadi problemnya kita, problem teman transgender itu bukan cuma problem kita, tapi problem semua orang. Nah, kalau dalam jangka harapan saya nanti lama-lama bisa jadi movement gitu loh. Iya. Jadi gerakan bersama gitu. Padahal kan kayak pembuatan anggaran itu kan setiap tahun harusnya mereka kan juga kan ada konsultasi ke masyarakat. Iya, gitu cuma kan. kadang-kadang kan normatif ya, Hmm. prosedur-prosedur itu. Makanya kadang-kadang kalau liatin pidato gitu ya, 90%, 80% sudah punya jaminan sosial gitu. Ya Allah, please deh, kakak saya janda di kampung itu. Tapi Mas, kayak saya pernah ada beberapa program juga itu di desa. Desa kan punya anggaran. Nah, Anggaran desa kan? anggaran desa itu kan 2 miliar 1 tahunnya. Oh ya? Dan itu tuh akhirnya di beberapa desa mereka mulai melakukan itu. Udah ada volunteer yang akhirnya volunteer Lumayan, itu dibayar gitu. untuk mengurus Dukcapil itu, misalnya dari anggaran desa yang Hmm. mereka Yang kayak gini itu musyawarahkan. harus bisa dicontoh ya, maksudnya di-update. Nah sekarang ngomongin desa gini coba. Jadi kan sekarang ini kan kami bayarin tuh yang lansia-lansia BPJS Tenaga Kerja supaya mereka kalau meninggal dapat dana klaim kematian. Iya. Nah sekarang aku nggak mau dalam tanda kutip kayak malaikat penyelamat gitu ya, menurut bukan tugas kaya gitu kan. Jadi sekarang Filantropi. yang saya lakukan gini, itu kasusnya di Aceh. Dia meninggal, kita koordinasi sama keluarga, kita uruskan klaim BPJS-nya, koordinasi sama BPJS Tenaga Kerja, koordinasi sama desa. Jadi nanti waktu penyerahannya kita mau simbolik, kita mau undang BPJS-nya, suruh kasih pentingnya BPJS Tenaga Kerja, pentingnya kalian punya. Dan kita mau sampaikan juga ke desa, bisa apa nggak anggaran desa ini dipakai untuk membayarin BPJS Tenaga Kerja wargamu yang misalnya warga miskin. Atau kalaupun nggak bisa semua, 10.000 kamu support, 6.800-nya kan sebulan 16.800. 6.800-nya dibayarkan oleh masyarakat yang miskin itu misalnya. Tapi dipikirin gitu. Nah, dan saya mau kampanye itu. Nanti saya buat videonya, dan rencana saya setiap ada yang klaim mau saya lakukan itu. Intinya gini, hei pemerintah, pejabat, ini bukan tugasnya kami gitu loh. Kami sampai punya kayak gini caranya supaya ngelindungi sesama warga gitu. Dan ini mau saya lakuin pelan-pelan gitu untuk ini biar ada anggaran desa itu. Sebenarnya ada contoh Jogja. Jogja itu 1 tahun mengalokasikan 600 warganya yang meninggal dikasih santunan 3 juta. Padahal duit 3 juta itu kali 600 1,8 M. Kalau itu dibayarkan untuk iuran BPJS Tenaga Kerja, itu bisa 18 kali dari 600. Jadi 600 kali 18 warga akan terlindungi. Tapi mereka punya anggaran itu 1,8 miliar itu. Itu kan sebenarnya contoh baik ya di kota Jogja itu. Tapi itu bisa dikolaborasiin dengan BPJS Tenaga Kerja sehingga ada 600 ya, ada 600 kali 18 dan duitnya klaimnya lebih tinggi. Kalau sekarang cuma 3 juta dari Pemda Jogja itu. Kalau pakai BPJS Tenaga Kerja klaim kematiannya 42 dan ada perlindungan kecelakaan lagi. Ya, yang gitu-gitu itu sebenarnya kayak aduh sederhana banget ya. Maksudnya kayak tapi kenapa ya pemerintah itu? Kenapa pemerintah nggak koordinasi sama dia gitu ya Mas ya? Katanya BPJS sih udah koordinasi, tapi nggak di follow up Mas Toyo katanya. Iya bener deh, gue sampai ada kadang-kadang kalau misalnya apa ya, bener kayak tadi kamu kok mau sih ngerjain itu Mas Toyo gitu. Aku kadang mikir, kok kayak gini sih nggak dikerjain sama pemerintah gitu itu, Mas. Itu Mas membantu sebanyak itu orang buat BPJS Tenaga Kerja itu gimana gitu loh? Jadi saya harus ngeluarin uang setiap bulan 3 juta. Saya jadi curcol. Saya nyari donatur-donatur orang kaya yang mau nyumbang untuk bayar iuran. Misalnya kayak Mbak Lia, aku mau dong Mas Toyo nyumbang 3 orang untuk 3 bulan gitu. Nanti kalau pas ada duit lagi, Mas Toyo aku mau lah 2 orang untuk 2 bulan gitu. Jadi sampai saya ngumpulin itu, dan saya juga ngumpulin barang-barang second. Pre-love, thrifting. Saya Mbak punya sepatu masih bagus tapi nggak pernah dipakai, kesempitan. Mas Toyo saya sumbangin, saya jual itu. Uangnya itu saya gunakan untuk operasional yang kerumitan tadi tuh KTP kesana kemari itu saya sebenarnya sedih. Maksudnya harusnya saya nggak ngelakuin itu gitu. Kalau negara ini peduli pada ini bukan soal waria loh, ini soal orang miskin. Dan ini tugasnya negara. Iya, dan aku
Maksudnya aku nggak soleh-soleh banget, dosa loh kalau kayak lu biarin orang kayak gitu. Itu dan saya sampai ngelakuin itu gitu. Tapi saya nggak mungkin bisa ngelakuin seluruh Indonesia, ada jutaan orang gitu. Dan nggak mungkin itu, saya bukan siapa-siapa. Waktunya juga mana ada ya Mas, 24 jam. Lu bayangin, tas, sepatu, saya kumpulin baju. Kalau yang semua ekonominya gitu berarti ya? Apanya? Ada sistem ekonominya gitu ya? Yang khusus untuk donasi itu untuk sistem, misalnya ngurusin KTP itu kan transport, beli materai gitu, memang materai dari pemerintah ya, enggak lah, fotokopi itu semua kan itu, operasional itu kita gunakan dari dana itu. Itu pun khusus untuk waria ya. Problem waria itu kasarnya 1 sampai 10. Itu KTP, jaminan sosial sama BPJS tenaga kerja itu hanya paling cuma 1 sampai 4 yang bisa kejawab. Tempat tinggal, pekerjaan. Kalau yang umur 70 nggak sama keluarga, kebayang apa nggak sih, ngamen aja jalannya udah kesusahan. Mau cari uang 10.000 satu hari aja nggak bisa. Tinggalnya juga sama siapa? Tinggal di mana gitu. Terus orang bilang ya ke Pantai Jompo. Dia nggak nyaman dengan Pantai Jompo. Karena dia biasanya disuruh dandan kayak laki gitu ya. Jadi dia lebih bagus minta sama temannya makan gitu untuk bisa jadi dirinya sendiri. Jadi segitu tragisnya gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang ngomong copras ya. Harusnya mereka kalau mau narik simpati gitu caranya ya Mas ya. Kamu bisa bayangin ya, saya memang harus menghadapi, saya nggak ngerasa bahwa saya hero atau apa ya. Dan saya jujur, saya mengatakan kayak diri saya ini konyol gitu, yang ngelakuin sesuatu yang nggak tahu kapan berakhirnya. Terus tiba-tiba saya nonton TV ya, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, miliaran untuk pergi ke sana, kayak pengen ngelempar TV-nya gitu loh. Belum lagi yang korupsi ya Mas. Iya, itu makanya kayak uang miliaran, ratusan miliar gitu terus dipakai gitu. Sementara saya mau ngumpulin duit 16.800 untuk beli materai. Itu ngumpulin bekas sepatunya orang gitu loh. Sampai saya sih nggak ngatakan bahwa saya minta dipuji, nggak, harusnya saya nggak ngelakuin itu. Itu dulu saya kesel gitu ya, kayak pengen seharusnya saya nggak ngelakuin itu gitu. Saya bukan siapa-siapa gitu, dan yang saya bantu tuh berpakai waria yang BPJS tenaga kerja cuman 300, dan saya udah cengat-cengat. KTP 800 itu saya udah kayak cengat darah-darah ini loh gitu. Dan setiap hari saya harus mikirin itu gitu. Pertanyaan saya, gimana kalau saya nggak ngelakuin itu? Siapa gitu. Dan itu ya Allah 0,00% kali dari orang miskin yang saya bantu itu. Nggak signifikan. Tapi ini memang tolonglah pejabat ini gitu, berdosa kamu gitu. Itu kadang sedih gitu. Kadang saya mikir kayak itu, makanya kalau lihat orang korupsi itu, kalau yang percaya hari kiamat hari ini, maksudnya kita nunggu hari kiamat ada pembahasan gitu loh. Sebenarnya orang miskin tiap hari kiamat ya. Apalagi tahu-tahu dapat keringanan hukum gitu. Iya, itu baru lagi kayak gitu ya. Duitnya nggak dikembaliin gitu ya. Itu jadi sedih gitu ya, hal yang dasar banget yang lu meninggal gitu, itu kan ya Allah, kalau di Islam itu katanya kalau nggak lu diperlakukan itu berdosa semua gitu loh. Sampai yang tempat tinggal gitu. Aku makanya kalau teman waria yang orang miskin banget itu saya nggak mau ketemu mereka, karena pasti saya nggak bisa tidur, pasti saya emosi saya jadi kepikiran terus karena saya tahu saya nggak bisa bantu. Kalau problemnya 1 sampai 10 saya baru bisa bantu cuman KTP, BPJS Kesehatan Tenaga Kerja itu. Itu pun saya sudah cengap-cengap. Jadi tadi kalau dulu orang tua atau orang minjem duit buat kuliah, buat kesehatan, sekarang orang minjem duit buat meninggal juga ya. Iya. Sampai separah itu maksudnya berarti kan? Padahal sebenarnya negara udah punya undang-undangnya, sistem jaminan sosial. Di situ mandat pasalnya jelas, orang miskin jadi tanggung jawab negara. Undang-Undang 45 juga jelas, fakir miskin dan terlantar diurus oleh negara gitu. Itu ada gitu, dan itu amanah kan. Dan presiden, siapapun, wali kota, semuanya disumpah untuk menjalankan itu. Kampanye janjinya macam-macam ya Mas, manis-manis ya. Dan dikasih hak milih juga ya Mas ya. Iya, maksudnya ya saya nggak tahu ya menggugah pejabat. Ya saya yakin pasti nggak semua pejabat buruk ya. Ada kepala daerah, tapi melalui podcast ini saya berharap ya saya mau gitu loh untuk berbagi dan dalam tanda kutip jadi konsultan gratisan, mau saya
gitu loh. Supaya itu yang saya bilang kayak di Aceh nih, saya mau datang ke Aceh pakai duit saya sendiri, saya mau lobby tuh kepala desanya supaya mau apa enggak anggaran desa atau yuk kita pikirin biar wargamu terlindungi BPJS tenaga kerjanya gitu. Saya mau pergi gitu dan saya nggak perlu dibayar, saya cari duit sendiri, saya masih bisa jualan sana jualan sini gitu. Jadi ya karena komitmen saya sebagai warga gitu ya, sesama warga, dan saya ngerti gitu ya. Itulah tujuannya saya sekolah gitu ya, saya ngerti, saya harus berbagi gitu. Kalau saya biarin teman-teman warga itu, coba bayangin. Terus ada yang meninggal saweran. Sampai jadi maaf ya, busuk gitu baru dapat duitnya. Terus kalau dipakai dinas sosial, nggak ada namanya. Nah, Mas, kira-kira pesan Mas Toyo, kita kan udah banyak kritik tuh tadi. Banyak kali ya saya. Pesannya, rekomendasinya kira-kira apa tuh Mas? Untuk memperbaiki sistem yang ada ya, sekarang. Pertama ya sorry ya kalau saya terlalu semangat misalnya kalau yang lihat podcast ini misalnya pejabat gitu, tapi lihatlah positifnya gitu ya. Pertama, saya nggak mau juga dibilang hero, pahlawan segalanya gitu, karena saya tahu bukan ini tugas saya hanya memberi inspirasi gitu ya. Dan yang poin penting itu kalau membuat perencanaan itu benar-benar harus melihat yang saya bilang tadi, pengalaman si para kelompok marginal ini, didengar di ini, terus ditanya, terus bagaimana caranya, belajar dari beberapa negara yang cukup peduli pada kebijakan-kebijakan inklusif tadi itu menurutku ini. Terus yang kedua itu ya kepala daerah atau siapa pejabat itu Anda disumpah, dipilih untuk mensejahterakan setiap warga ya. Jadi buatlah kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka, jangan jadi jargon. Sekali lagi aku sorry lagi ya, hidup itu cuma sekali, beneran. Hidup itu cuma sekali, besok kita bisa mati. Kalaupun berapa sih umur 80, 70 udah karirnya udah ini ya. Apa sih yang mau kita berikan ya, karya yang baik kan? Dan itu akan dikenang. Sejarah, lu akan menorehkan sejarah hidup gitu loh. Kalau jadi wali kota, sebagai wali kota yang baik dan membuat kebijakan, itu sih menurutku hanya itu yang dimiliki manusia. Iya kan? Kalau harta apa sih gitu, mati juga nggak dibawa gitu. Dan saya berharap kepala daerah atau pejabat itu bisa mendengar gitu. Saya nggak mau, sekali lagi saya tidak mau dipuji-puji gitu. Tapi saya berharap apa yang saya lakukan bisa diadopsi di dalam sebuah kebijakan dan benar-benar mendengar kebijakan orang miskin. Waria itu hanya satu bagian dari orang miskin. Orang miskin itu banyak, didengar, terus dirancang, dirumuskan. Anggarannya yuk kita pikirin sama-sama. Itu aja sih menurut saya. Semoga tidak terkesan memaksa, tapi saya berharap banget karena saya cinta negeri ini gitu. Mungkin Mas, satu lagi dari saya mau nanya, seandainya nih teman-teman ada yang nonton podcast ini terus dia mau bergabung jadi lokal point ataupun mau dia punya kegiatan yang sama nih dengan Mas Toyo dan kelompoknya gitu, kira-kira bisa mengetahui kegiatan Mas Toyo atau menghubungi Mas Toyo di mana gitu? Iya, pertama kalau saya malah senang dari pertanyaannya, kalau ada orang tertarik mau mengadopsi untuk kelompok lain ya, nggak harus transgender gitu, ayo kita buat, dan aku mau bantu sistemnya gitu ya, untuk bisa misalnya khusus untuk anak-anak di jalanan gitu, atau orang yang nggak punya data gitu untuk di Jakarta. Saya bersedia sangat gitu ya membantu misalnya wilayah Jakarta, kita bisa buat online dan bisa dikontak ke nomor HP saya 0877 3884 9584. Saya ulang lagi ya, 0877 3884 9584. Nanti kita cantumin juga di Oh iya, terima kasih. Kalau di sosmed gitunya ada mungkin Mas komunitasnya atau apanya? Oh ada, kalau di Suara Kita, di perkumpulan Suara Kita, di Instagramnya juga ada Suara Kita. Tapi kalau Facebook saya di Harto, tapi kalau Facebook saya kebanyakan jualan yang dengan membeli Anda bisa membantu. Sedih banget gue ya, bukan. Ya itu sih, dan saya senang banget ininya kamu ya, ide kamu. Waria, nggak harus waria yang dibantu, tapi banyak orang miskin, karena sekali lagi inilah partisipasi kita sebagai warga juga. Tapi ya harapannya jangan cuma kita aja ya, pemerintahnya
Itu terus kalau mau berdonasi berarti harus temenan dulu sama Mas Toyo gitu di Facebook atau Enggak gimana? sih, tapi bisa kontak lewat saya. Siapa tahu Mbak nanti di rumah banyak sepatu atau barang-barang yang masih bagus. Wow. Nah, dan apalagi kalau itu bisa diadopsi pada kelompok lain ya. Betul. Jadi movement tadi itu. Iya, misalnya mahasiswa-mahasiswa jangan cuma kuliah aja. Ini Betul, harus betul. harus Iya, bisa kita kebetulan ada Abdi Mas, siapa tahu kita bisa ya. Iya, karena misalnya orang miskin yang di bawah kolong jembatan itu aku yakin mereka nggak punya KTP. Itu bisa itu sebenarnya diuruskan dengan Dukcapil koordinasi sama dinas sosial. Kalau misalnya kampus sebagai abdi tadi itu ya pengabdian masyarakat itu bisa gitu. Misalnya 1 tahun ini gitu ya berapa targetnya gitu. Terus ngumpulin ini barangnya, daftarkan BPJS kesehatannya, BPJS tenaga kerjanya gitu. Cari orang alumni yang kaya untuk ini gitu. Buat video itu kasih tahu ke presiden gitu kan. Penyerahan ininya harusnya bukan kami loh gitu. Saya tetap harapannya nggak masyarakat yang ngelakuin ini. Negara ya Mas. Negara gitu. Jangan mahasiswa ngumpulin uang untuk bayar BPJS tenaga kerja orang miskin ya. Jangan gitulah. Kalaupun itu setahun aja, setelah itu nggak gitu lagi gitu. Karena itu mandat undang-undang pemerintah. Kita punya duit kok gitu. Jangan cuma buat koruptor aja Mas uang ya. Sih, itu kalau kayak gitu buat sesak napas ya gitu. Maksudnya pejabat gitu rumahnya, tunjangannya, biaya perjalanannya. Kalau kita lihat anggaran-anggaran itu ngeri gitu ya. Masih aja korupsi ya Mas. Itu penggunaan aja belum tentu efisien gitu, terus dicuri lagi. Terus ada rakyat yang kayak gini. Dan itu jutaan loh. Bukan 1 juta, 2 juta. Jutaan. Ada 100 jutaan berasa masyarakat kayak gitu. Dosa kita beneran. Harusnya partai politik nih mau pemilu kan, harusnya mereka justru aware soal isu-isu ini. Aware sih isunya, diomongin aja. Jangan cuma ngomong gitu ya Mas harusnya. Harusnya mereka juga ini jadi salah satu yang program nantinya Itu pas belum terpilih ya. belum lagi ngomong kualitas layanan, misalnya kayak rumah sakit itu Iya. problem lagi gitu ya. Ini baru dapat kartu aja Baru dulu. mau mengakses Ah, ya. bener. Dan kualitas pelayanan. Iya, dokter anaknya berapa, dokter ini yang berapa, belum itu kayak gitu. Pemerataan di setiap wilayah belum kita ngomong itu. Itu rumit lagi. Itu baru satu pintu ya Iya. Mas ya. Pintunya gimana? Jadi itu prosesnya? KTP aja baru satu pintu. Ternyata masyarakat kita itu belum semuanya punya KTP. Dan KTP-nya juga itu, kalau bukan KTP, dia tinggal di Jakarta udah puluhan tahun, KTP-nya KTP daerah. Dia nggak bisa mengakses layanan itu, kayak gitu-gitu loh, ada problem-problem kayak gitu. Atau dia bayar BPJS kesehatannya, nunggak. Mau bayar lagi nggak punya uang. Kena denda deh. Iya, kayak gitu-gitu. Ya, makasih dan curcol saya jadi nggak di sini. Kita yang makasih banyak ke Mas Toyo udah mau datang ke UPN jauh-jauh Sempat nyasar. Yang biasa keliling. di tengah hari yang panas terik ya. ini. Tapi jadi semangat kalau udah ngomong kayak gini, semangat gitu kan. Semoga semangatnya Mas Toyo juga bisa menular ke kita, ke mahasiswa UPN juga, dan siapapun yang Bukan cuma ke mahasiswa, tapi ke pejabat. ya, terutama yang bertanggung jawab ya Mas ya. Oke Mas Toyo, makasih banyak ya Mas Sama-sama. Toyo ya Makasih, sudah Mas. sharing-sharing. Lancar terus ya. Amin, Mas. amin, amin. Oke, terima kasih.